Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di pembahasan isim-isim yang mansub. Kemarin kita sudah membahas tentang isim yang mansub, di antaranya maf'ul bih, maf'ul fi, maf'ul ajli, maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah, hal tamyiz, mustasna, khobarnya kana, dan isimnya inna. Kali ini isim mansub yang selanjutnya yaitu la nafiyah lil jinsi. La nafiyah lil jinsi adalah la yang berfungsi meniadakan semua jenis. Contohnya la taliba fil fasli. Tiada seorang murid pun di kelas. La nafiyah lil jinsi ini beramal seperti inna, yaitu menasobkan isimnya, walaupun nanti sebenarnya bukan mansub ya, tetapi memang idealnya dia fathah. Jadi tidak hanya mansub tergantung bentuk isimnya. Disebut isimnya la, dan merofakan khobarnya disebut khobarnya la. Jadi mirip seperti amalnya inna. Contoh, la taliba hadirun, la harfun nafi, taliba ini adalah isimnya la, hadirun adalah khobarnya la. Adapun lafaz taliba ini disebut dengan isimnya la, tetapi ini tidak disebut mansub ya, tidak disebut nasab, tetapi melainkan disebut dengan mabni. Baik, mabni alal fathi. Satu, syarat la dengan isimnya. Yang pertama, syaratnya huruf la itu harus bermakna nafi atau negatif ya. Tidak begitu, tidak ada. Kemudian yang dinafikan adalah isim jenis atau isim yang jenis mufradnya menunjukkan makna umum. Contoh tolibun, ini kan mufrad dan dia menunjukkan makna umum. Bisa tolib itu siswa itu bisa si A, si B, si C begitu. Kemudian rojulun ya, lelaki itu juga kategorinya isim mufrad tapi menunjukkan makna umum. Kalau contoh mufrad tetapi dia tidak menunjukkan makna umum, contohnya ya nama-nama orang, nama kota gitu, seumpama la Muhammad, nah gitu ya, la Muhammad itu tidak bisa dijadikan syarat untuk ini. Kemudian C, isim la berbentuk nakiroh. Kemudian huruf la-nya tidak dimasuki huruf jar, kemudian huruf la-nya juga tidak dipisah dengan la. Nah, kemudian contoh la nafil jinsi ini tidak beramal karena tidak memenuhi syarat yang 5 tadi. Yang pertama, jika dimasuki huruf jar. Safartu bi la zadin. Maka karena ada huruf bi, harfu jarrin, maka bukan bila zada begitu ya, tapi bi la zadin gitu. Kemudian jika isim la-nya bentuknya ma'rifah, di atas kita sudah sampaikan bahwa isim la-nya harus berbentuk nakirah. Kalau berbentuk ma'rifah maka batal. Maka tidak menjadi la at-taliba, tapi la at-talibu fil fasli wal at-talibah. Kemudian jika la-nya terpisah dengan isim la. Kalau kita lihat di situ, la fiddari rojulun. Asalnya la rojulun. Ya, la rojula. Kalau seandainya memang dia nyambung, la rojula fiddari. Karena terpisah dengan kata fiddari, maka bentuk lafadz rojulnya tidak di fathah, tidak rojula begitu. Kemudian yang kedua kita membahas tentang bentuk isimnya la dan hukum i'rabnya. Tadi kita sampaikan a isim la berbentuk mufrad. Bagi isim la yang berbentuk mufrad, maksudnya adalah bukan sebagai mudhaf dan syabih mudhaf. Kita sudah pelajari syabih mudhaf ya. Jadi bentuk musanna dan jama juga termasuk kategori mufrad. I'rabnya yaitu mabni dengan ciri i'rab nasab. Jadi dia bukan mabniun, jadi dia bukan mansub tapi mabni dengan ciri nasab. Contohnya yang pertama, la mu'mina ghafilun. Di situ isim la-nya adalah mu'mina, i'rabnya adalah mabniun alal fathi. Kenapa? Karena dia memang isim mufrad, jika mabniun alal fathi. Khobarnya adalah ghafilun. Tidak disebut mansub karena begini, lafadz mu'mina ini kan tidak beralif lam. Kalau seandainya tidak beralif lam, idealnya dia bertanwin. Seharusnya la mu'minan, maka tidak disebut mansub. Kalau seandainya mu'minan bentuknya, maka kita sebut sebagai mansub. Tapi karena tidak bertanwin, maka ini disebut mabniun alal fathi. Contoh kedua, la mu'mina ini juga musanna, dan kita tahu alamat nasabnya adalah iya, maka mabniun alal ya fi mahalli nasbin.
Begitupun juga la mu'minin, jamak mudzakkar salim, kita tahu mansubnya dengan iya, maka disebut mabniun alal ya. Kemudian la mu'minati, ini juga jamak muannas salim, alamat nasabnya adalah kasroh, maka mabniun alal kasri, dalam kurung fi mahalli nasbi tentunya semuanya. Kemudian karena dia bukan tanwin, bukan mukminatin, maka disebut mabniun alal kasri. Kemudian jika isim la-nya berbentuk mudhof, ya idhofah, mudhof ilaih, i'robnya adalah mansub. Contoh la harisalail, yang berwarna merah itu harisalail, maka mansub, jelas fathah tuh ya. Kemudian berbentuk syabih mudhof, i'robnya juga mansub. La mujiddan fi amalihi madmum. Nah, lafad syabih mudhofnya adalah mujiddan fi amalihi, dan ini sudah kita pelajari syabih mudhof. Kemudian untuk bentuk khobarnya la, yang pertama kita ambil dari sebelah kiri ya, bisa bentuknya mufrad. Mufrad itu sekali lagi tidak terdiri dari jumlah ya. Contohnya la rajula hadirun. Rajula adalah isim la, khobarnya la adalah lafad hadirun. Kita membahas khobarnya la yang warna merah. Maka hadirun ini adalah bentuknya mufrad. Kemudian contoh yang kedua, la toliba kitabuhu jadidun. Toliba adalah isim la. Kemudian yang berwarna merah kitabuhu jadidun menjadi khobarnya la, dan dia tersusun atas jumlah ismiyah. Susunan mubtada khobar. Kitabuhu mubtada, jadidun adalah khobar. Kemudian la toliba hadoru, toliba isimnya la, khobarnya la adalah hadoru, dan dia tersusun atas jumlah fi'liyah, fi'il fa'il. Hadorunya fi'il, fa'ilnya adalah wawu jamaah. Kemudian syibhul jumlah, la roiba, roiba adalah isimnya la, kemudian fihi adalah khobarnya laila, tersusun atas syibhul jumlah yang kategori jar majrur. Kita sudah pahami syibhul jumlah terbagi atas dua, yaitu susunan jar majrur dan zorof ya, zorof zaman dan zorof makan. Dan di sini fihi adalah susunan jar majrur. Kemudian bagaimana dengan hukum la dan isimnya yang diulang? Jika setelah la dan isimnya adalah ada huruf atofnya dan isim nakiroh mufrad kemudian diulang-ulang, maka isim la-nya memiliki 5 bentuk. Yang pertama, maktuf alaihnya mabni fathah. Jika maktuf alaihnya mabni fathah, maka maktufnya titik 2, ini akan kita bahas dalam bentuk tabel. Kita ingatkan bahwa setelah huruf atof di depannya itu ada namanya maktuf, kemudian sebelum huruf atof namanya maktuf alaih. Jadi jangan salah ya, setelah huruf atof di depannya, setelah huruf atof itu namanya maktuf, kemudian di belakangnya sebelum huruf atof atau yang diikuti itu namanya maktuf alaih. Nah, pertama jika maktuf alaihnya mabni fathah, saya sampaikan lagi, mabni fathah dia bukan mansub ya, mabni fathah. Haula, contohnya di situ mabni fathah, contohnya haula. Maka maktufnya setelah huruf atof di depannya itu bisa mabni fathah, la quwata di situ. Kemudian atau dibaca mansub, la quwatan, wala quwatan. Kemudian atau dibaca rofa, wala quwatun gitu ya. Jadi ketika dibaca mabni fathah la haula, maka bisa dibaca wala quwatan, wala quwata, wala quwatan, dan wala quwatun gitu ya. Contoh lainnya la rajula fid dari wala mro'ata, atau wala mro'atan, atau wala mro'atun begitu. Namun kemudian jika maktuf alaihnya dibaca rofa, maka maktufnya bisa dibaca 2 bentuk. Kita lihat di tabel, jika maktuf alaihnya dibaca rofa, yaitu lafad haulun, kemudian maktufnya bisa dibaca rofa, kuwatun, atau mabni fathah, kuwata. Contohnya, la rojulun fid dari walam ro'atun, atau walam ro'ata. Jadi bisa marfu atau bisa mabni alal fathi. Kemudian hukum naat dari isim la. Jadi setelah isim la ada naatnya. Jika isim la dan naat tidak dipisah, maka naat bisa dibaca dalam 3 bentuk. La toliba jahila, tidak ada siswa yang jahil, yang bodoh. Jadi lafaz jahila ini menjadi sifat dari lafaz toliba. Jadi bisa bentuknya jahila atau jahilan. Berarti kalau jahila ini disebut dengan mabniun alal fathi ya. Mabniun ala alamatin nasbi, yaitu fathah ya. Maka mabniun alal fathi.
Kemudian la toliba jahilan berarti bentuknya adalah mansub. Atau la toliba jahilun, tidak ada siswa yang jahil, bisa marfu. Kemudian jika isim la dan naatnya dipisah, maka naat bisa dibaca dalam dua bentuk. Di situ ada, kita kasih contoh, la toliba fil fasli jahilan. Jadi seakan-akan terpisah dengan lafad fil fasli. Asalnya kan la toliba jahilan begitu. Kemudian terpisah dengan lafad fil fasli, maka bisa bentuknya sinaat ini, yaitu lafad jahil ini, bisa mansub jahilan atau marfu jahilun begitu. Kemudian poin keenam, atof pada isim la. Jika lafad yang atof pada isim la yang mabni juga tidak berulang, maka maktuf. Nah, ini ada kesalahan tulis, ini nanti bisa diperbaiki. Maka maktufnya bisa dibaca dua bentuk. La toliba wa tolibatan. Pahami pernyataannya, jika lafad yang atof pada isim la yang mabni, ya pada la yang mabni, ini kan mabni ya, toliba ini kan mabni, karena bentuknya mufrad, juga tidak berulang. Yang ini seakan-akan kita berpikir ini seperti berulang, la toliba wa tolibatan, padahal bukan. Yang dimaksud berulang itu tentu ada lafad la-nya ya, seperti la haula wala quwata gitu. La haula wala quwata tadi la toliba wala gitu ya. Jadi la-nya ada dua. Tapi kalau ini la-nya tidak ada, maka dia kategorinya tidak berulang ya. Jadi la toliba wa tolibatan, adapun lafad tolibatan ini adalah maktuf. Ya, maktuf alaihnya adalah lafad toliba. Maka tadi bisa dibaca dua bentuk. Yang pertama, tolibatan. Jadi tidak ada siswa dan siswi di kelas gitu ya. Jadi bisa mansub tolibatan atau marfu tolibatun. Gitu ya, dua bentuk. Kemudian 7, hukum la nafil jinsi jika dengan hamzah istifham. Hukumnya sama saja seperti saat tidak ada hamzah istifham. Contoh, ala toliba hadirun, karena memang tanpa hamzah istifham pun seperti biasa bentuknya la toliba hadirun. Kemudian la harisal lail naimun, la mujiddan fi amalihi madmumun. Jadi tidak mempengaruhi, begitu ya. Hamzah istifham adalah hamzah yang mengandung makna pertanyaan ya, apakah gitu. Ala tolibah hadirun, apakah tidak ada tolib yang hadir gitu ya. Kemudian 8, membuang khobarnya la. Khobarnya la dapat dibuang jika maksudnya sudah difahami. Contoh lafad la ba'sa, tidak apa-apa, asalnya la ba'sa alaika. Jadi khobarnya dibuang lafad alaikanya. Tambahan, pembahasan di atas adalah jika la nafiyah menghadapi isim ya, bentuk isim. La nafiyah juga bisa digunakan untuk fiil, tapi hanya fiil mudhari saja. Kemudian la nafiyah tidak mengubah bentuk fiil mudhari. Kalau la nahi itu kan mengubah menjadi mazum. Contoh tadhabu, kemudian ditambahi la nahi, nahi ya bukan nafi, la nahi larangan, maka berubah menjadi mazum, menjadi la tadhab. Tadinya tadhabu ditambahi la menjadi la tadhab gitu. Kemudian kalau la nafil jinsi masuk ke fi'il mudhari maka tidak mengubah apapun. Contoh yadhabu at-talibu, siswa pergi, dimasuki la yadhabu at-talibu, siswa tidak pergi. Nah, begitu. Kemudian adapun untuk menafikan sesuatu dengan fi'il madi dapat menggunakan lafad ma. Contohnya ma dhahaba at-talibu, siswa tidak pergi gitu ya. Jadi menggunakan ma untuk nafinya begitu. Lalu bagaimana kalau huruf la itu masuk ke fi'il madi? Boleh, syaratnya harus berulang. Jika la nafiyah masuk ke fi'il madi maka wajib berulang. La akala wala syariba begitu. Kata kuncinya untuk la nafil jinsi adalah peniadaan begitu. Kalau kita mengulang, maf'ul bih objek, maf'ul fih zorof, maf'ul ajli karena, maf'ul mutlak adalah masdar, maf'ul ma'ah bersama, kemudian hal keadaan, tamyiz menjelaskan yang samar, mustasna adalah pengecualian, kemudian la nafil jinsi adalah peniadaan gitu ya. Kemudian contoh mengirob la nafil jinsi. Yang pertama, jika isim la-nya berbentuk mufrad itu lafadz toliba, ya tinggal difahami sendiri, nanti dibaca sendiri, insya Allah sudah paham dalam mengi'rob ya. La adalah harfun nafil jinsi, tolibanya adalah isimnya la, hadirunnya adalah khobarnya la.
Kemudian isim la berbentuk idhofah, mudhaf ilaih, la harisal lail naimun. Harisa menjadi isimnya la, wa huwa mudhaf, alaili mudhaf ilaih, sedangkan naimun menjadi khobarnya laila. La toliba hadara, toliba adalah isimnya la, hadara adalah khobarnya la, tetapi dia fi'il madi fi mahalli raf'in li annahu khobarula. Kemudian la toliba wala ustadun jahilun, ini isim la yang berulang. Di situ bisa dibaca sendiri. Kemudian ada keterangan al-mulghah batal atau tidak berlaku. Di situ kita mengi'rab lafadz la-nya la nafiyah mulghah. Kenapa mulghah? Artinya dia tidak berfungsi litikroriha, karena pengulangannya tadi la toliba la tolibun wala ustadun jahilun gitu ya. Jadi karena dia berulang. Kemudian membuang khobarnya la ba'sa, contohnya tidak apa-apa. Itu di i'rab seperti itu. Kemudian la ilaha illallah juga cara mengi'rabnya seperti itu. Tinggal difahami sendiri ya, insyaallah bisa. Untuk lebih jelasnya tentu dengan melihat di bukunya, silahkan dapatkan segera. Kemudian di video selanjutnya kita akan membahas tentang tabi' yang mansub secara umum ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.